dikarang oleh Al-Faqih Al-Zahid Al-Alim Abiles Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi yang hidup pada tahun 373 Hijriah. Masanya sebelum Imam Ghazali dan masanya sebelum Imam Suyuti yang mengarang Ihya Ulumuddin dan yang mengarang Tafsir Jalalain. Lebih awal generasinya dan hidup di Samarkand, negeri Samarkandi. Ikuti bersama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala wa innahu yatakallamu fi kulli yaumin salasa marratin fayaqulu ana baitul zulmati ana baitul wahsyati ana baitud hudani ala wa inna wara'a zalikal yaumi yauman ashadda min zalikal yaumi yauman yashibu fihi as-saghiru wa yaskuru fihi al-kabiru wa tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa taron nasa sukaro wa mahum bisukaro. Kata Syekh Abiles Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi, ala ingatlah, wa innahu, dan sesungguhnya kuburan itu, alam barzah itu, yatakallamu, bisa berbicara, fi kulli yamin, pada setiap hari, salasa marratin, 3 kali berbicara. Setiap hari alam barzah, kuburan itu berbicara 3 kali dalam sehari. Fayaqulu, yang pertama ia berbicara, ana baitul zulmati. Kata kuburan, kata alam kubur, bahwa aku adalah rumah yang gelap. Gelap, tanpa lampu, tanpa listrik, tanpa sinar. Itu Bapak. Ana baitul wahsyati, saya adalah tempat rumah derita. Tidak ada senang sama sekali, tidak ada yang menolong sama sekali, tidak ada teman sama sekali. Udah gelap, penuh derita, gubuk derita kalau bahasa kita itu. Ana baitud dudani, kata kubur, saya adalah tempatnya ulet-ulet yang bertumpuk-tumpuk. Bayangkan 3 hal itu sangat tidak kita sukai semuanya. Itulah kondisi ketika kita semuanya sudah dipanggil oleh Allah, kemudian kita dimasukkan ke liang lahat. 3 hal yang membuat kita dalam hidup ini insya Allah tidak akan mendapatkan 3 hal. 3 hal ini adalah bagi orang-orang yang ketika hidupnya tidak mendengarkan hal-hal yang baik, tidak mengamalkan, dan tidak sadar sampai kapan usianya, sampai dipanggil oleh Allah dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah min zalik. Makanya kan dalam Al-Quran surat Az-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama, ya kan ya, zumaro, wasiqo, digiring dengan paksa,
didorong, dibuldoser, dibom, biar cepet-cepet ya orang-orang kafir itu ke neraka jahanam. Bukan digiring seperti kambing, bukan, mendingan kambing. Digiringnya bukan main. Ya sama api digebukin, didorong, dibuldoser, lari terpencar-pencar, berkelompok-kelompok. Kemana dia? Ila jahannam zumaro. Iya kan? Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sampai dia tiba di depan pintunya, dibukalah pintu-pintu neraka. Qala lahum khazanatuha. Iya kan? Penjaganya bengis-bengis tanpa senyum. Masya Allah. Tapi kalau orang yang beriman bukan digiring, ya diantarkan. Sama bahasanya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Apa di sini? Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantarkan, dihormati. Kemana dia? Ya, ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak Pak kita. Dalam tafsirnya bahwa yang pertama di depan adalah kalau orang kafir, dedengkotnya orang yang paling zalim di depan. Kelasnya kelas 1 itu. Kalau bahasa tinjau kelasnya Muhammad Ali, paling depan istilahnya orang kafir. Jadi nomor sab keduanya yang zolimnya agak mendingan, yang belakangnya agak mendingan. Terus begitu juga orang yang beriman, yang di depannya nomor 1 siapa Pak? Golongannya para sahabat Nabi Pak. Tentu itu mah pilihan. Sahabat Abu Bakar dulu Pak, khalifah dulu kan. Belakangnya tabiin, pengarang kitab. Terus, nah kita nomor barang agak tahu dah. Yang penting ikut di belakangnya menuju ke. Tapi Bapak barisannya wasiqal ladzina amanu ya. Kita ya barisannya itu Pak. Termasuk orang-orang yang ikut berjamaah di Masjid Jami' Ar-Ruya. Untung kita yang berbaris-baris itu Zumaro. Enak kalau kita disayang. Ya, dibuka pintu. Makanya kan termasuk pintu-pintu surga itu ada 8 ya. Nah kita sudah berada di pintu surga. Tapi kebetulan nomor 8 Pak. Nah ya namanya Ar-Ruya. Untung banget. Berarti kita sudah dapat pintu yang nomor 8 ada di Masjid Jami. Alhamdulillah. Bagus banget kita nasibnya. Untung namanya Ar-Ruya. Ya, pintu surga itu ada 8 termasuk amin ya rabbal alamin. Kemudian ala wa inna wara'a dzalikal yaum, ingatlah bahwa ya setelah itu ada hari, ya di belakang hari itu ada yauman, 1 hari, ya asadda yang lebih ngeri min dzalikal yaum, di mana hari itu yauman yasibu fihi saghiru, karena hari sangat peliknya, sangat sedihnya itu Pak. Tiba-tiba kalau anak muda itu walaupun belum apa-apa sudah keluar uban semuanya. Tanda-tanda orang mikir seperti saya itu banyak ubannya Pak. Tanda-tanya orang banyak duit nggak pernah keluar uban, seneng terus. Iya. Tanda-tanda bapak kalau rambutnya hitam berarti istrinya kagak cerewet. Ada Pak emang hadisnya. Tanda-tanda bapak keluar uban berarti istrinya di rumah cerewet banget. Itu kata setengah hati. Kalau emang udah dari sononya beda itu keturunan. Ya, tapi memang ya hadis ada Pak. Ya, jadi saking peliknya hari, saking susah hari,
Saking betapa tidak ada pemikirannya buntu, jadi orang cepat keluar uban. Karena saking sedihnya hari itu, Pak. Ya kalau kita kan 45 lembar ya Pak ya. 50, 20 lembar. 55 nggak bisa dihitung. 63 ubahnya semuanya. Kayak saya nih. Pak Jiwan awet muda Pak Jiwan. Jangan-jangan putih hitam semuanya Pak. Karena duitnya banyak. Punya duit kali hitam nih. Iya. Banyak ya. Ya kan ya. Kemudian wayaskuru fihil kabir. Orang-orang tua pada pingsan sakaro pada hari itu Pak. Saking betapa susahnya menghadapi alam masa. Itu nanti ini bagi cerita bagi orang yang tidak ada amalnya, orang yang tidak ada wiridnya, orang-orang yang males-males, ya orang-orang yang tidak istiqomah, orang-orang yang tidak pernah sholat sunnah, gitu ya. Kemudian wa tadhalu kullu murdi'atin amma ardu'at, dan ibu-ibu yang sedang menyusui lupa bayinya. Ada nggak seorang ibu yang sedang menyusui? Tidak mungkin ada Pak. Kalau seorang ibu yang sedang menyusui anaknya pasti ingat dan sayang Pak. Tetapi pada hari itu digambarkan hatta ibu yang sedang menggendong menyusui anaknya juga lupa nggak ingat bayinya karena saking hiruk pikuknya fitnah pada hari itu. Dan itu akan terjadi. Dan pasti terjadi, namanya hari itu sudah ya gunung apa semua lepas, gravitasi bumi langit semua dilepas oleh Allah dan sudah tidak ada rusak bangsa kayak gitu. Dan bakal terjadi. Ya Bapak kan enak kan kelihatannya diamati kan diam, tetap tinggal di Pondok Gede, padahal Pak gunung juga jalan, bumi juga jalan, semua jalan. Tapi ya kuasa Allah. Seakan-akan kita tinggal dari dulu di sini terus, Pak. Kalau tidak berputar tidak ada iklim. Kalau tidak ada berputar tidak ada siang, malam, tidak ada. Oh semua berputar. Bulan, bumi, matahari, bulan berada di tengah-tengah. Kalau lagi pas tanggal 14 pas bulan menghadap persis ke matahari 3 hari. Bulan purnama. Kalau sudah persis kehalang ke utaranya hilang, gelap. Tapi ingat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita pijak, ada bulan, ada matahari, ada bintang-bintang yang sangat banyak jumlahnya. Kuasa Allah kita tidak mampu untuk menghitungnya. Subhanallah. Kemudian wa tadau kullu zati hamlin hamla. Semua wanita yang sedang hamil itu menggugurkan, Pak. Kalau ada orang naudzubillah min dzalik, ya, menggugurkan kandungannya berarti sudah putus asa banget sudah tidak ada jalan lain kecuali menggugurkan kandungannya, naudzubillah min, karena saking jalan buntunya pada hari itu. Itu digambarkan 3 hal. Ya, gambaran itu adalah merupakan nasihat untuk kita. Betapa kita sebelum terjadi hari yang sudah ditentukan oleh Allah SWT, berarti seperti itulah kondisinya lah. Kita siap-siap bagaimana agar tidak mengalami hal yang seperti itu. Dikasih awan, dikasih perlindungan, ya kan? Diberi syafaat oleh Allah dari Rasulullah kepada umatnya, kan enak, nyaman. Kemudian wataron nasa sukaro wa mahum bisukaro. Pada hari itu kamu lihat, kamu lihat an-nasa sukaro, pada hari itu semua manusia dalam keadaan mabuk. Ya, wa mahum, padahal dia tidak mabuk tetapi keliengan, Pak. Apa kalau bahasa anak sekarang? Play. Apa Pak? Iya, nggak tahu deh Pak istilahnya. Apa anak muda bahasanya tuh kalau lagi begitu?
susah Bapak, jangan coba-coba gitu. Tanya Pak Nali Pak. Ya itu di bidangnya itu. Iya, kalau kita dulu paling berani Pak, nyoba-nyoba ngerokok yang pakai lilitan Pak. Ya, kawung bawa ke sawah. Iya, di kebun. Coba-coba itu. Kalau yang keterusannya keterusannya. Kalau kata saya ya berhenti. Ternyata pahit juga ya. Zamannya rokok manon, saya baru coba-coba beli manon Bapak. Ada rokok manon dulu, gabus itu. Iya, terserah Bapak deh. Kalau orang Betawi, Pak Tani itu. Buah kecumbu. Iya, Bang. Iya. Buah kecumbu. Iya. Kemudian walakinna azaballahi syadidun. Ya, akan tetapi siksaan Allah itu sangat dahsyat bagi orang-orang kafir ya Pak ya. Kalau kita tenang-tenang saja, insya Allah. Ala wa inna wara'a dzadzikal yaum naron apa? Jarruha. Bahwa pada hari itu, setelah itu ada hari yang memang ada api neraka yang sangat panas, syadidun yang sangat panas sekali. Waqruha ba'idun, dan jurangnya tanpa tepi. Gak ada jurang, gak ada ujungnya. Jebur terus, gak ada ujungnya terus. Betapa dalamnya. Wahal wahadidun, hiasannya semua aksesoris itunya besi semuanya yang panas-panas. Dinding-dindingnya semua besi semuanya. Panasnya bukan main ya Pak ya. Itu gambarannya orang-orang kafir ya Pak ya. Wa ma'uha sodidun, airnya sangat panas, mendidih, menggelegak. Laisa lillahi fiha rahmah. Di dalamnya tidak ada sifat sayang, sifat rahmah, kasihan, tidak ada sifat kasihan kayak gimana kayak. Semua ganas, semua kejam, semua marah. Gak ada sama sekali sepercik atau rasa kasihan, tidak ada. Itulah nasib orang-orang kafir. Qala fa bakal muslimun bukaan syadidan. Mendengar hal seperti itu dari perkataan sahabat Ali haramallahu wajhah, sahabat semuanya, orang-orang yang ada di sekitarnya nangis sejadi-jadinya. Dibacakan cerita seperti ini, semua sahabat termasuk kita juga Masya Allah luar biasa ganasnya, sedihnya orang-orang yang ketika maut belum sempat taubat, orang-orang yang ketika akhir hayatnya belum sempat berbuat baik, ya betapa menyesalnya dia. Faqala wa inna wara'a dzalikal yaum. Nah, kata sahabat Ali dalam khutbahnya, wa inna wara'a dzalikal yaum, bahwa setelah itu, di balik itu, termasuk bagi orang-orang yang beriman, yang muslimin, jannatun, ada surganya Allah Subhanahu wa taala, arduha yang luasnya as-samawati wal ardh, luasnya seluas langit-langit dan seluas bumi. Kalau langit 7 lapis, bumi 7 lapis, berarti luas sekali. Ya, untuk kita satu orang, bukan alam dunia, itu alam yang memang dijajakan oleh Allah Subhanahu. Tidak ada sudah dunia, adanya alam akhirat, adanya alam surga. Jadi tidak ada bayangan ada pohon, ada apa, itu urusan Allah. Surga neraka itu tidak bisa kita gambarkan kecuali kita imani. Kecuali hanya mungkin secertik sifatnya, panas seperti api. Kalau adem, nyaman, enak. Kalau kita lihat pohon buah, gambarannya kalau kita seneng durian di surga ya makan durian dunia enak. Seperti itu gambarannya, tetapi tidak mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khatara bibali. Dan kalau dibayangkan dengan hati tidak pernah terukir. Dan kalau kita bayangkan dengan penglihatannya tidak seperti penglihatan yang kita nikmat.
Kalau mendengarkan hal-hal yang kita membuat asik juga tidak seperti itu ya surganya Allah. Dan tidak pernah tergambar mirip apa yang digambarkan oleh kita. Keasikan hidup dunia tidak ada. Surganya Allah ya luar biasa nikmatnya. Oleh karena itu janji Allah memang mu'iddat lil muttaqin. Tetapi kalau hari ini Allah menggambarkan dan benar-benar ya tidak ada orang yang maksiat. Makanya ujian, saya percaya atau enggak ya? Saya yakin atau enggak ya? Mu'iddat lil muttaqin. Ajaronallahu minal azabil alim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari azab yang sangat pedih. Wa halana wa iyyakum darun naim. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga naim yang penuh nikmat itu. Kemudian yang terakhir, waruya an Usaid ibni Abdurrahman annahu qala balaghoni annal mu'mina wa idza mata fahumila qala asri'u bi wa idza wudiya fi lahdihi kalamatul ardu wa qala inni uhibbuka wa anta ala zuhri fa antal ana ahabbu ilayya. Kalau orang mukmin meninggal Pak, itu cepet-cepet disambut Pak. Bumi bilang, kamu cepet-cepet ke liang lahat, cepet, saya rindu kepadamu. Ana uhibbu. Kalau dulu waktu zaman kecil bahasa Arabnya saya cinta Pak. Anak uhibbu. Dulu ada anak uhibbu supermi gitu ya. Anak uhibbu supermi. Kalau anak uhibbuka, saya senang cinta kepadamu wahai orang itu. Orang mukmin, saya senang kamu itu meninggal gitu. Ya. Silahkan wa anta ala, silahkan kamu masuk ke liang lahat di atas tanah saya, silahkan. Monggo gitu. Silahkan kamu masuk ke liang lahat, kamu berada di atas pundakku, maksudnya di atas tanah itu. Ketika di alam di lahat gitu. Kan seneng. Fa'antalan, kamu sekarang kondisinya ahabbu ilayya, saya lebih senang kamu itu mati karena kamu bertemu dengan saya. Kuburan rindu. Ya, jadi rindu Pak. Kita termasuk orang yang dirindukan oleh tanah. Kuburan. Termasuk kita tanahnya di mana nanti Allah Maha tahu. Ya. Kalaupun sudah disiapkan di samping rumah, belum tentu. Kalau lagi umroh, kalau lagi haji kan bisa dibaki ya Pak ya. Iya, dibaki itu kan mohon maaf ya, baki itu kalau ada apa namanya makam Sayyidatina Aisyah, kan ada apa Pak yang kubah hijau namanya, tempat Rasul ya, Raudhah. Itu di depan pintu yang kamar Siti Aisyah itu ke depannya pintu baki ya Pak ya. Itu makanya istri-istri Nabi adanya di situ, deket banget Pak di ujungnya itu. Jadi ya nggak jauh. Makanya kan istri-istri Nabi itu komplek di situ Pak semua Pak. Siti Juwairiyah, Siti Maimunah, Siti Saudah. Kalau Siti Khadijah kan wafat di sana. Semua di Madinah Pak. Yang paling ikhlas kata Siti Sofia, Nabi, saya mah nggak usah digilir. Iya. Yang lain ya minta, termasuk Maria Al-Qibtiyah kan banyak. Kemudian semua itu di Aisyah lah yang paling utama, ya karena memang di situnya rumah Nabi di situ. Tapi semua dirumahkan dan mohon maaf ya Pak ya. Jangan kita mempunyai image bahwa Nabi itu nggak punya uang. Setiap nikah Nabi itu mas kawinnya jutaan dirhaman. Iya. Jangan suka menggambarkan Nabi itu mohon maaf Pak, miskin itu gaya hidupnya. Tetapi kalau hal-hal begitu ya Pak ya, ya orang peninggalannya banyak. Hatta Siti Aisyah radhiyallahu anha itu pernah protes Pak. Di dalam Al-Quran kan saya mestinya sebagai istri kan punya hak untuk dapat warisan gitu kan. Tapi ada hadis Nabi semua ummul mukminin tidak boleh. Jadi Al-Quran dengan nas al-hadis didebat oleh sahabat, semua istri Nabi tidak berhak untuk mewarisi harta Rasulullah. Jadi tidak dapat orang ada nasnya.
Jadi ada nas Al-Quran, nas hadis, ada skala juga. Namanya ada batasannya, tidak ada harta Nabi ditinggalkan. Makanya kiai yang kaya mah kalau sudah meninggal masjid, rumah semua dikasih pesantren, Pak. Ya, kalau mau ini diususkan itu. Makanya kemudian wa idza matal kafir, ketika orang kafir mampus mati, fahumila qala irji'u bi. Oh, sono pergi. Jangan dekat-dekat saya gitu. Diusir, Pak. Wa idza wudi'a fil lahdi kallamatu al-ardu. Ketika dia udah masuk di liang lahat, faqala inni kuntu abghaduka. Saya gedeg sama elu gitu. Gedeg banget. Kata bumi. Kalau bahasa kita ya Allah, gak suka banget itu orang kafir dimasukkan ke lahat. Wa idza wudi'a fil lahdi kalamatul ardu faqalat inni kuntu abghaduka. Saya marah sama kamu yang waktu hidup berlagu-lagu nggak sadar, sholat dilupakan, ya Pak ya, sombong, iri, hasut, tukang berantem, susah diatur, tidak bermasyarakat, ya kan? Kalau ada maulid nggak nyumbang ya Pak? Iya, maunya pengen dapat nasi aja, nyumbang kagak. Wa anta ala zuhri fa antal an abghadu ilai. Hari ini aku benci ilai. Aku benci kepada. Ya, makanya Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah keimanan, keyakinan sampai akhirul hayat, dapat ampunan dari Allah. Apalagi ini bulan Sabar menjelang bulan Ramadan. Berbanyak puasa ya Pak ya. Hari ini puasa Pak. Puasa. Paling sedikit kata saya kan 9 hari. Senin, nanti Kemis, Udah pas. Yang morbid. ya nih ya, yang mobil abiat nanti udah habis kan Pak? Ini puasa lagi kan Pak ya? Terus nanti Kemis jumpa. Nabi pernah seringnya nyambung. Begitu akhir Sabar Nabi nyambung. Kalau orang nyambung tidak ada, yang musak tidak ada. Ya, tapi dari organisasi yang satu sudah menetapkan ya Pak ya, ya kita terima aja. Kalau kita kan nunggu pengumuman dari pemerintah. Al-Fatihah. Oh, iya.